Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir ke pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari puluhan PKL tasyakuran jalan dibukanya kembali wisata Banyu Biru hingga Menteri Agama resmi kantor Sari Pasuruan sebagai Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kekesalan warga Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan atas kepemimpinan kepala desa setempat memuncak. Senin 13 Juni lalu, mereka menggelar unjuk rasa di balai desa setempat guna mendesak sang kades mundur. Warga menilai selama menjabat kepala desa tidak tegas dan tidak transparan. Dalam demo kali ini, warga membeberkan 8 poin keluhan utama masyarakat kepada kepala desa. Di antaranya, pertama, kepala desa sengaja membiarkan salah seorang perangkat desa yang bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu perusahaan dengan jam kerja yang sama, namun tetap dapat gaji dari pemerintah desa. Kedua, kepala desa dituding melakukan nepotisme. Hal yang membuktikan itu, menurut warga adalah penyedia kebutuhan barang dan jasa dipegang oleh keluarga kepala desa. Ketiga, warga juga menyebut kepala desa tidak mengajak BPD untuk membahas APBD secara rinci, namun disodori tanda tangan pengesahan APBD. Salah satu warga, Rahma, mengungkapkan warga ingin 8 poin keluhan masyarakat itu segera dijawab dan ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 hari. Rahma mengatakan kalau misalkan tidak dipenuhi, mungkin akan ada masalah lebih besar. Sementara itu, Camat Wonorejo Didik Suryanto menanggapi, semua keluhan dan pernyataan dari warga desa sudah ditampung dan beberapa juga sudah dijawab. Soal perangkat desa yang sudah bekerja di tempat lain namun masih mendapat gaji dari pemerintah desa, menurut Didik akan segera ada teguran. Sebuah mobil box bermuatan buah apel kemasan kardus menabrak pembatas jalan Tol Ngempol Pasuruan, kilometer 792A, Selasa 14 Juni. Akibatnya, kerasnya benturan tak hanya membuat bodi mobil box bernopol L9842AT ringsek, namun membuat beberapa muatan buah-buahan di dalamnya tumpah berserakan di jalanan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sopir mobil, Ridwanto Doksaribu, warga Surabaya, selamat. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat mobil itu melaju dari Surabaya menuju Probolinggo. Mobil tersebut melaju menggunakan lajur lambat dalam kecepatan sedang. Setibanya di KM 792A, laju mobil tersebut oleng ke sisi kanan jalan lalu menghantam pembatas jalan hingga ringsek. Muatan tumpah di bahu dalam, posisi akhir kendaraan berhenti di bahu dalam menghadap ke timur. Berdasarkan hasil analisis dari olah tempat kejadian dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diduga insiden kecelakaan tunggal tersebut karena ban belakang sisi kiri mobil meletus, sehingga menyebabkan kecelakaan tunggal tersebut dengan menabrak kuadril pembatas kanan jalan. Lokasi terdampak banjirop di Pasuruan meluas ke 10 desa. Ketinggian banjir juga meningkat sebab air laut pasang mencapai 3 meter. 10 desa dan kelurahan terdampak banjir berada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Nguling, Lekok, Keraton Kabupaten Pasuruan, serta Kecamatan Pangurjo. Di Kecamatan Nguling, banjir melanda desa Kedawang dan Melaten. Di Lekok, banjir melanda desa Semedusari, Wates, Jatirejo, dan Tambak Lekok. Sementara di Kecamatan Keraton, banjir melanda desa Kalirejo dan Semari. Sedangkan di Kecamatan Pangurjo, Kelurahan Ngemplak Rejo dan Mandaran terdampak banjir. 2 hari sebelumnya, banjir hanya terjadi di 2 lokasi, yakni Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Pangurjo, dan Desa Kalirejo, Kecamatan Keraton. Anggota Polair Pasuruan, Aibda Laswanto, Rabu 15 Juni, menerangkan bahwa banjirop sudah terjadi 3 hari ini dan 2 hari ke depan, sesuai prediksi, mulai tanggal 13 sampai 17 Juni. Kasubnit Litik Polair Pasuruan menjelaskan, ketinggian air pasang hari ini juga meningkat dari 2 hari sebelumnya. Pasang air laut mencapai 3 meter. Banjir di pemukiman dan jalan juga sekalian tinggi. Di Ngemplak Rejo ada 15 PKL yang lokasinya kebanjiran sehingga sepi pembeli. Para pedagang kaki lima atau PKL di sekitar wisata Banyu Biru senang. Pasalnya, wisata alam tersebut sudah dibuka kembali pada Senin 20 Juni mendatang. Atas kabar bahagia itu, para PKL menggelar tasyakuran di halaman depan loket masuk pemandian pada Kamis 16 Juni siang. Tasyakuran ini merupakan bentuk terima kasihnya bisa berjualan lagi. Kanati, salah seorang PKL wisata Banyu Biru, sangat bersyukur karena wisata alam Banyu Biru sudah dibuka kembali. Setelah memanjatkan doa bersama, sambil membawa tumpeng, para PKL masuk dan makan bersama di pinggir kolam pemandian alam Banyu Biru. Uniknya, para PKL ini melakukan ritual melemparkan sebagian pucuk nasi tumpeng ke arah kolam Banyu Biru.
Mereka berbagi rezeki kepada ratusan ikan sengkaring yang berada di kolam pemandian itu, dikarenakan ikan sengkaring diyakini masyarakat sekitar sebagai ikan dewa. Tanati juga berkeluh sebelum wisata alam dibuka para PKL sangat terpuruk, bahkan mereka hanya bisa berdiam diri di dalam rumah dikarenakan tidak ada pekerjaan lainnya. Namun kini para PKL merasa lega setelah mendapat kepastian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan untuk membuka kembali wisata Banyu Biru. Mereka bisa kembali mencari nafkah dengan berdatangannya kembali wisatawan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meresmikan Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebagai Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika, Jumat 17 Juni. Peresmian di sela-sela kegiatan Jambore Kema Bakti dan Rakornas Banser di lapangan Desa Ledok, Pasuruan itu ditandai dengan penandatanganan prasasti. Menak Yakut Khalil Qomas kagum atas Bhinneka Tunggal Ika di Tosari. Beliau mengatakan, jangan sampai ada siapapun yang memecah belah persatuan dan kesatuan antar warga. Menurut Yakut saat ini, ada banyak oknum yang mengatasnamakan agama dan ulama untuk kepentingan yang tidak baik. Ujungnya adalah memecah belah persatuan dan kesatuan antar warga. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf berujar, selain peresmian Tosari sebagai Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika, juga ada Desa Ngadiwono yang juga diresmikan sebagai Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Adapun Masjid di Dusun Bayu Meneng diresmikan sebagai Masjid Pancasila. Menurut Irsyad, jumlah penduduk di Kecamatan Tosari sebanyak 19.555 orang. Dari jumlah tersebut, 12.000 diantaranya beragama Hindu, 6.000 Muslim, dan sekitar 500 Kristen. Meski didominasi umat Hindu, namun toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Tosari sangat baik, dalam artian antara pemeluk agama satu dengan yang lain saling menghormati. Bahkan, kata Bupati, upaya memeriahkan setiap kegiatan peribadatan di masjid, pura maupun gereja sangat didukung oleh warga. Contohnya, kalau di gereja ada peribadatan dengan menggunakan pengeras suara yang kencang, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang karena semua warga sangat toleran.